wa'fu 'anil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu pembinaan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Dr. Jasur Eni yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya pagi ini yang paling utama adalah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pagi ini di hari terakhir rangkaian liburan siswa ya, kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam suasana berbahagia. Bahagia buatan Bapak Ibu. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa nanti sebagai SMKPK akan banyak sekali kegiatan. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, terima kasih pada tim PPDB yang luar biasa dengan segala dinamikanya. Ya, PPDB ini luar biasa berjibaku. Pak Supri sampai hari ini belum merasakan yang namanya cuti. Ya. Selain ngurus anak orang lain, putranya beliau sendiri malah, ya, nggak apa-apa ya Pak Supri ya. Alhamdulillah, tim PPDB luar biasa. Dari kota yang 540, alhamdulillah sampai dengan kemarin terpenuhi 534. Masih ada 6 kursi kosong. Namun dengan kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemangku kepentingan Dinas Induk, maka 6 ini dibiarkan kosong. Bapak Ibu, PPDB kemarin yang reguler ada sekitar 4.200 sekian siswa yang calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang. Kemudian ada cadangan muncul sesuai jumlah yang kosong, sesuai dengan jalur yang ditinggalkan oleh CPD yang diterima reguler. Namun faktanya, walaupun sekolah sudah berusaha sedemikian rupa, sekuat tenaga ternyata masih ada CPD yang tidak mendaftar ulang. Mengapa? Karena sudah diterima di sekolah lain. Saat MPLS, karena sekarang kita diminta menciptakan sekolah yang menyenangkan. Sekolah yang menyenangkan itu awalnya dari mana? Dari Bapak Ibu dulu. Kalau Bapak Ibu gurunya bahagia, maka pada saat KBM pasti akan menciptakan suasana yang menyenangkan. Ketidakbahagiaan tinggal di rumah, apa buang di jalan, ya. Jangan tinggal di rumah, benar poin, jangan tinggal di rumah, ketidakbahagiaan buang di jalan. Jadi di rumah dan di sekolah hanya tinggal bahagia. LS, OSIS terutama ya sebagai pendampingnya betul-betul harus diawasi, dipantau, jangan sampai ada bentuk pembulian dalam bentuk apapun, apalagi fisik. Lisan aja tidak boleh. Lisan itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Tidak langsung mungkin via WA. Ya, ini harus hati-hati. Kemudian tidak perlu neko-neko ya Pak Supri, Pak Didi, karena saya sudah mendapatkan, ya tidak di sekolah ini, sekolah lain, itu OSISnya menyuruh adik-adiknya itu membawa barang-barang, entah itu makanan atau barang, dalam
harus diterjemahkan sendiri. Lumpur di dalam pot, ternyata katanya coklatos. Lumpur di dalam Apa? Ya, itu kan bisa terjemahannya bebas ya, nanti jelek ya. Dan nasi campuri pasir. OSIS kakak kelas itu biasanya sedang masak untuk apa? Menunjukkan eksistensinya. Itu aku kakak kelasmu, rasa macem-macem. Ya, itu yang tidak boleh. Insya Allah tidak akan terjadi ya Pak Supriya. Insya Allah. Tapi yang menyenangkan aja, ya kan? Pokoknya aja sing ngangil-ngangil, yang tidak membebani. Dari SE edaran muncul tidak membebani. Kemudian Bapak Ibu ke depan nanti akan ada pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan. Ya. Tugas mengajar sudah jelas. Bapak Ibu akan mendapatkan sejumlah jam pelajaran, jam mengajar sesuai dengan jumlah yang ada. Ya, ini sekolah dalam hal ini kurikulum sudah berupaya sedemikian rupa agar Bapak Ibu nanti mendapatkan haknya jam mengajar yang nanti akan berimbas juga pada hak Bapak Ibu yang lain. Ya. Namun dengan catatannya apa? RHK dipenuhi. Tugas utama Bapak Ibu. Tugas utama kita apa? Tugas kita sekarang yang paling utama adalah upload, download. Terus absen. Ya guys? Kalau sudah download, upload, apalagi tugasnya ngintip aplikasi lain. Ada berapa aplikasi yang harus Bapak Ibu? Nah ini nanti akan berpengaruh pada proses pembelajaran. Proses yang menyenangkan. Saya baru saja kemarin melihat di YouTube yang dikirim oleh Pak Mubu. Ya, kenapa Finlandia pendidikannya lebih maju? Karena luar negeri lebih maju karena lebih mengutamakan pendidikan karakternya. Indonesia masih dibebani oleh nilai. Bapak Ibu tidak salah. Bapak Ibu tidak salah. Karena ada pemangku kepentingan yang menuntut nilai. Standarnya masih nilai. Betul ya? Betul. SD sudah mahir membaca. Padahal seharusnya dalam usia mereka lebih penekanan pada karakter. Nah ini monggo Bapak Ibu, karakter dimanapun dilihat dari pendidikan di keluarga. Maaf, banyak anak kita yang masih sangat sulit untuk mengucapkan maaf, tolong, terima kasih. Apakah pada saat mereka meminjam ballpoint teman, buku teman, apakah ada kata tolongnya? Ini ballpoint? Rebut malah. Jadi, kenapa Bapak Ibu memulai pada saat KBM? Kalau siswa tidak seperti itu tidak perlu direspon. Apa namanya? Jangan misalkan, Bu, itu tulisan apa? Masih ada Bapak Ibu yang mulai di papan tulis? Sing tulisannya kalau dokter, itu tulisan apa Bu?
nanti Bapak Ibu, karena ini kita sudah ada di kurikulum merdekane kita, Bapak Ibu silahkan menggunakan metode apapun, lebih menekankan pada pendidikan karakter. Itulah mengapa ada P5. Mantap. Ada P5. Nih Bapak Ibu, P5 Mantap, ini Bib. tidak hanya untuk siswa, tapi juga untuk kita semua. Karyawan sama, ya, belajar P5. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi nanti dimohon Bapak Ibu bila diberi tugas apapun untuk bisa diterima. Ya, beri tugas apapun, tugas tambahan. Jangan khawatir, Bapak Ibu yang senior akan mendampingi Bapak Ibu yang bukan junior loh ya, sedang berproses. Nanti ini yang merasa muda, kamu kan junior. Tidak ada, yang senior itu artinya yang sudah mengalami banyak. Pak, di bawah Pak semua punya potensi di bidang masing-masing. Jadi kalau diberikan tugas tambahan, jangan sampai terpikir di sini, apa saya bisa ya? Kalau panjenengan berpikir diberi kesempatan, terus berpikir apa saya bisa, apa dampaknya? Ini positif apa negatif? Positif apa negatif? Negatif. Hati-hati loh, tubuh dan pikiran kita itu jangan diberi makanan yang negatif, sugesti-sugesti yang negatif. Apa saya bisa ya? Yo, tenang, orang bisa loh. Karena apa? Begitu ada sedikit kesalahan atau mungkin kegagalan, langsung sulit untuk bangkit. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu punya pikiran, saya harus bisa. Saya harus bisa. Positif atau negatif? Positif. Tapi ini bisa berdampak buruk juga. Ya, saya harus bisa. Berarti Bapak Ibu memberikan motivasi positif, tapi tanpa mengukur kemampuan diri, terlalu dipaksakan. Tidak. Saya harus bisa. Pokoknya saya harus yang pertama, saya yang harus nabrak kawan. Beda dengan saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Karena dengan saya pasti bisa, saya akan belajar banyak. Seperti itu ya. Nek panjenengan diberi kesempatan seperti itu, bersyukurlah. Artinya ada kepercayaan pada Bapak Ibu. Memang enak datang absen, cuma duduk manis, orang duwe pegawaian apa-apa, nunggu bel mulang jagong maning, nongkrong nang kantin, SKP digawekna, RHK digawekna. Iya loh. Misalkan Bu Sri, bahasa Indonesia yang lebih muda dari Bu Sri siapa Bu? Puspa. Lakasan. Puspa. Bu Sri mungkin alasannya bisa. Saya lagi sibuk ini di TPM, PS, atau saya
mager. Paksa tolong ya, diulang lah. Jadi kalau jawab orang nggak ada bu, ya diulang lah. Karena Pak Kasan mau kenapa? Lebih. Setelah itu disibukkan dengan apa? E-file, admin, PMM, apalagi My ASN, Bangkong, IPASN yang bikin resah gelisah. Halo Bapak Ibu, apa ini gunanya untuk komunikasi? WA grupnya Humas selalu dipantau. Humas, mohon manajemen Humas itu memang yang bisa membagikan info manajemen ya. Nyuwun tulung, kalau ada yang membagikan informasi, saya atau siapapun, kalau Bapak Ibu yang lain kan memang tidak bisa komentar, tidak perlu dijawab. Nah, Bapak Ibu yang lain kan berarti mau nunggu disponya. Monggo kesiswaan itu berarti Pak Supri dengan teman-teman yang ada di kesiswaan. Monggo kurikulum berarti Bapak kurikulum dengan stafnya. Kalau undangan boleh langsung dibuat kalau sudah dilaksanakan. Tapi nek permen kemudian SE silahkan disimpan dulu sampai dengan nanti muncul aturan baru. Literasi SMK 1 Banyumas itu sudah 100, artinya sudah sempurna. Nah, kesempurnaan itu yang harus Bapak Ibu jaga betul. Kemudian yang berhubungan dengan program-program PK Bapak Ibu, karena nanti akan banyak sekali IHT, workshop dan sebagainya, nanti akan diatur. Kalau narasumbernya dari balai besar yang membutuhkan kehadiran Bapak Ibu semuanya, karena ini narasumber dari jauh, biasanya dari pagi sampai sore, artinya pembelajaran full daring. Ya, dan itu tidak panjang waktunya, tidak lama, paling hanya 1-2 hari. Baik itu dari balai besar, BPPMPV Seni dan Budaya, kemudian dari perguruan tinggi pendamping, ya, itu bisa dari pagi. Tapi kalau narasumbernya internal, yang nanti Bapak Ibu mengikuti PKP, pelatihan, komite pembelajaran, kemudian mungkin dari cabang dinas, itu akan dilaksanakan siang hari, dimulai pukul 13. Lalu bagaimana dengan KBM-nya? KBM tetap berjalan dari jam pertama sampai dengan terakhir, hanya blended Bapak Ibu. Ya, blended. Artinya luring dulu, baru kemudian disusul dengan daring. Contohnya Bapak Ibu, dalam satu hari ada 10 jam pelajaran. Ya, kemudian hanya sampai nanti pukul 12, pukul 7 sampai pukul 12 kita KBM. Dibagi 10 dengan istirahat. Maka bagaimana bisa memenuhi 45 menit? Bisa dimungkinkan Bapak Ibu, luringnya 20 menit, daringnya 25 menit. Sip, Bapak Ibu ada di tangan Bapak Ibu sendiri, bukan di tangan teman. Ya, teman sekedar membantu. Selamat memasuki tahun ajaran baru, tahun ajaran 2024-2025 dengan semangat yang baru, target yang baru. Insya Allah Bapak Ibu di tahun ajaran baru nanti dengan suasana yang baru, Bapak Ibu akan lebih optimal lagi dalam melaksanakan tugas Bapak Ibu. Mohon maaf bila apa yang saya sampaikan tadi ada yang sedikit menyinggung, sedikit atau banyak menyinggung Bapak Ibu. Tujuan
tujuan saya adalah untuk mengajak Bapak Ibu refleksi ke belakang, introspeksi diri. Apa yang kurang di tahun yang lalu kita perbaiki di tahun yang akan datang. Apa yang sudah baik kita tingkatkan lagi. Begitu Bapak Ibu, sekali lagi selamat melaksanakan tugas di tahun ajaran 2024-2025. Semoga Allah senantiasa melindungi Bapak Ibu, memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam membimbing siswa-siswi kita yang dititipkan oleh orang tuanya pada SMK Negeri 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penyampaian program kerja dari Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum yang akan disampaikan oleh Bu Prajna Badar Mas Ukil MKOM. Kepada beliau dipersilakan. Intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, ini adalah alokasi waktu untuk semester baru besok tahun 2024-2025. Monggo Bapak dan Ibu. Jadi pembelajaran itu nanti setiap kelasnya itu ada 45 menit dan kita selesai jam 4.15. Itu harus 45 menit. Bapak Ibu setuju? Setuju. Ada topiknya, tapi Bapak dan Ibu, kita dari kurikulum berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah ini sudah membuat untuk ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, bagaimanapun anak-anak dan gurunya juga membutuhkan waktu istirahat. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita bisa menempati tetap 45 menit tetapi dengan tidak melewati waktu untuk istirahat. Jadi Bapak dan Ibu, kami membuat waktu di kelas 40 menit. Yang 5 menit kemana Bapak Ibu? Di classroom. Paham? Jadi tolong nanti jangan sampaikan kepada anak-anak kita sejauh itu 40 menit. Takutnya pas mereka mengisi rapat pendidikan ya 40 menit. Padahal kita berapa? 45 menit. Jadi 40 menit di kelas, 5 menit di classroom. Maka setiap Bapak Ibu guru wajib memiliki Classroom. Sampaikan ke anak-anak ya. Jadi kita tetap 45 menit. Karena nanti anak-anak itu, terutama ini Bapak Ibu guru yang kelas 11, anak-anak itu nanti ada yang akan mengisi asesmen nasional dan asesmen nasional itu nanti berpengaruh pada rapor pendidikan. Nanti ditanya Bapak Ibu gurunya rajin ngajar enggak? Bapak Ibunya pakai kasih di media pembelajaran tidak? Bapak Ibunya metodenya beragam tidak? Makanya untuk Bapak Ibu guru kelas 10 11 mohon untuk metode pembelajarannya ditingkatkan lagi. Supaya apa? Nanti anak-anak isinya yang tertentu. Untuk hari Senin dengan jam ke 0 ini juga sudah kita siapkan. Semisal nanti mungkin ada jam ke 0. Misalnya mungkin kalau upacara sih sudah jelas ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada agenda-agenda tertentu, ini nanti sudah ada. Tetap nanti pulang jam setengah 4. Kemudian yang hari Selasa sampai hari Kamis. Nah, hari Selasa dan hari Kamis kita pulang jam ke 10, jam 2.50 Bapak Ibu. Maaf, salah saya salah. Anaknya ya. Pembelajarannya selesai jam 14.50. Intrakurikulernya. Paham ya? 14 selesai jam 14.50. Kemudian nanti digunakan untuk apa 14.50 Bapak Ibu? Anak-anak nanti bisa istirahat. Kemudian untuk Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan dengan komunitas belajar. Wah, menyenangkan sekali kan ya Bapak Ibu? Jadi untuk sampai setengah 4 nanti bisa digunakan untuk komunitas belajar. Sampai dengan hari Kamis itu waktu jam 15.15 setelah sholat asar sampai jam 5 bisa digunakan untuk ekstra. Maksimal 90. Oh iya, maksimal sampai jam 5 ekstranya. Jadi Bapak Ibu, ekstranya kami dari kurikulum menyarankan agar
agar tidak hanya satu hari, tetapi mulai dari Selasa sampai dengan Jumat. Supaya apa? Supaya anak-anak juga bisa mengikuti ekstra sesuai minatnya. Kemudian ini hari Selasa, ada juga nanti yang hari apabila kesana Mas, ke atas. Selasa dan Kamis itu yang jam ke-0. Jam ke-0 itu misalnya mungkin nanti ada upacara, atau mungkin Bapak Ibu kepengen nanti ada senam misalnya, atau mungkin nanti ada kegiatan. Itu nanti kita juga sudah membuatkan waktunya, sehingga nanti waktunya juga sudah bisa tersedia. Di hari Jumat Bapak dan Ibu, sesuai dengan arahan dari pengawas dan sebagainya, bahwa setelah sholat Jumat kami masih ada jam efektif selama 2 jam. Gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai jam 13.55 barulah nanti kemudian ada alokasi waktu untuk ekstrakurikuler. Alhamdulillah tahun ini SMK 1 Banyumas itu mendapatkan bantuan untuk pelatihan. Jadi nanti kita akan ada banyak, mungkin akan sedikit-sedikit pelatihan, sedikit-sedikit pelatihan. Dan pelatihannya untuk seluruh guru ya Bapak dan Ibu. Jadi itu kabar gembiranya, pelatihannya untuk seluruh guru. Nah, karena itu nanti kita sudah membuatkan jam. Apabila nanti seperti yang tadi Ibu Kepala sampaikan, kalau misalnya narasumbernya itu dari satu kota, kita akan tetap pelajaran Bapak Ibu sampai jam 11.50. Sisanya apa Bapak Ibu? Google Classroom. Ya, jadi tolong disiapkan. Kalau misalnya, karena ini pasti nanti akan ada, terutama nanti dimulai di bulan ini nanti Juli, kemudian nanti ada lagi di bulan mungkin sekitar Agustus atau Oktober. Ya berarti hampir semua semester ya. Berarti hampir semua habis setiap bulan. Tapi yang pasti nanti akan ada saat dari kurikulum, nanti kita akan memberitahukan secepatnya. Begitu? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Terima kasih. Untuk pembagian tugas mengajar mungkin nanti bisa di-share ya. Bisa mulai di-share ya. Dibacakan dulu aja. Karena ini masih belum dibacakan. Dicermati adalah bahwa minimal minggu efektif itu 18 minggu. Jadi Bapak dan Ibu nanti dalam membuat perangkat itu minimal ada 18 minggu efektif. Baik semester 1, semester 2, semester 3 atau semester 4. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk yang kecuali kelas 12, kalau kelas 12 itu adanya PKL yang full nanti di semester 2. Dalam kali ini yang pertama nanti ingin saya jelaskan itu adalah program P5 dulu. Oleh karena itu tidak bisa dilakukan kalau dilakukan bersamaan itu waktunya tidak selalu sama. Kelas 12 nanti ada PKL dimulai dari tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 30 April. Nah, kondisinya adalah tanggal 6 Mei perkiraan pengumuman kelulusan. Berarti tidak ada waktu lagi untuk assessment. Assessment semester 5 dan semester 6 itu nanti akan dilakukan di semester 5. Materinya juga berarti. Tapi nanti materi kalau di raport semester 5 itu adalah PKL, hanya PKL. Untuk Bapak Ibu guru kelas 12, baik mapel umum atau mapel kejuruan, tetap membuat TP-ATP untuk PKL. Nah, bagaimana caranya? Untuk semester 6 ya. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Nanti akan kami lakukan secara bersama-sama. Karena kelas 12 ini tanggal 16 itu sudah mulai PKL, maka untuk UKK akan dilaksanakan pada awal Desember. Pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 6. Kemudian nanti untuk penilaian akhir semester 5 akan dilakukan pada tanggal 18 sampai tanggal 22. Kemudian untuk ujian sekolah pada tanggal 25 sampai tanggal 29. Oleh karena itu Bapak dan Ibu mohon izin untuk khusus kelas 12 supaya dipersiapkan khusus untuk efektivitas waktunya. Maksudnya diharapkan jangan terlalu banyak
diambil pelajarannya atau bagaimana, supaya dan Bapak Ibu guru juga kalau bisa tetap efektif mengajar secara full pada bulan semester 1. Nanti kita ada program pelatihan itu dari PK, dari pusat keunggulan, maka nanti diharapkan Bapak Ibu juga bisa mengikuti dengan baik. Kemudian selain itu nanti ada beberapa kegiatan untuk program pusat keunggulan, antara lain nanti ada job fair, kemudian nanti ada workshop untuk Bapak Ibu guru, dan nanti ada program pelatihan untuk siswa, untuk pelatihan untuk magang. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu kembali lagi bahwa nanti diharapkan dalam proses pembelajaran, karena kemarin untuk yang rapat pendidikan itu kita itu agak sedikit kurangnya itu di komputasi lulusan SMK, kemudian ada lagi di metode pembelajaran. Maka saya berharap Bapak dan Ibu dalam komunitas belajar yang sudah kita alokasikan waktu, Bapak Ibu nanti bisa banyak berdiskusi tentang model pembelajaran. Harapannya model pembelajaran untuk yang semester tahun ini bisa lebih baik dari kemarin. Bapak dan Ibu, mungkin ada usulan apa begitu untuk kurikulum? Kalau tidak ada, insya Allah nanti mohon bantuan dan dukungannya Bapak dan Ibu untuk kita bisa melaksanakan kembali, memberikan semangat yang terbaik untuk anak-anak, memberikan kondisi yang terbaik untuk anak didik kita, dan semoga semua yang kita berikan ini bisa menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu sekalian. Amin. Nah, Bapak Ibu, berarti sekian penjelasan dari saya. Kalau misalnya mungkin nanti ada masukan, saya dengan senang hati kita terbuka untuk berdiskusi. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan supaya nanti kurikulumnya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Bapak dan Ibu ke warung beli makanan, warungnya milik bersama. Bila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga nanti akan mengusahakan dalam 1 bulan ada sekali itu untuk komunitas pembelajaran dalam 1 sekolah, di mana di situ nanti Bapak Ibu akan ada berbagi praktik baik dari Bapak Ibu semuanya secara bergantian. Ini dimaksudkan juga untuk pemenuhan IPASN, Bangkok dan sebagainya, RHK dan sebagainya. Kemarin sudah dengan jebur dan kesepakatan dengan kurikulum. Untuk yang pertama itu di bulan Agustus nanti akan kita adakan untuk komunitas belajar, komunitas belajarnya. Yang jelas kita akan mulai nanti menggunakan jadwal di mana kegiatan-kegiatan yang bukan KBM pukul 13. Nah, berbagi praktik baik yang pertama kemarin sudah disepakati di kurikulum akan disampaikan oleh jurusan PJKT. Ya, Pak Sarif, Masya Allah siap ya. Nanti akan bergantian Bapak Ibu. Bapak Ibu itu sudah berbagi sudah melaksanakan sesuatu dan sudah melihat hasilnya dan merasakan hasilnya. Itulah nanti yang akan dibagikan kepada teman-teman semua. Pada kelompok kecil, monggo Bapak Ibu saling berbagi praktik baik, walaupun hanya beberapa menit, tidak dalam bentuk yang formal. Tapi kalau memang mau dalam bentuk yang formal, tidak masalah. Ya, silahkan aja. Dengan program kerja kami adalah PKL, seperti Bapak Ibu tadi sudah bersama-sama dijelaskan oleh Bu Nana bahwasanya PKL sudah merupakan mata pelajaran, sehingga kami juga sudah mempersiapkan dari awal. Mulai bulan Maret kami sudah terjun ke lapangan untuk bisa mempersiapkan hidupannya, ya, mempersiapkan industri dan dunia kerja yang digunakan untuk PKL. Perlu Bapak Ibu ketahui semuanya bahwasanya
wajib bagi yang menerima PKL, sehingga memang kemarin bulan Maret Bapak Ibu dari Guru Praktis sudah ke lapangan untuk bisa mendekati atau bisa mengajak kerjasama IDUKA yang memang bisa di MOU-kan atau bisa diajak kerjasama, tetapi ada MOU tertulisnya. Alhamdulillah sampai hari ini sudah pemenuhan, walaupun belum 100%, tapi sudah ada 110 IDUKA yang memang sudah ada kesediaannya MOU RI maupun HUT. Tetapi untuk RI tahun ini kita fokuskan untuk persiapan PK. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya, kita fokus ke PK, biar anak-anak saja yang mengikuti kegiatan, karena kegiatan kita adalah sangat padat sekali. Mulai tanggal 25 Bapak Ibu semuanya, bahwasanya nanti ada LPK siap ya, yang memang siap Indo. Ini LPK yang akan memberikan sosialisasi kepada orang tua dan anak yang akan magang ke Jepang. Yang itu adalah PK-nya adalah khusus untuk sementara adalah untuk anak DKV. Ini adalah akan dilaksanakan besok tanggal 25 ya, 25 Juli. Ya, barangkali nanti kok di ruang briefing ada kegiatan, itu adalah kegiatan sosialisasi sosialisasi dari Siap Indo ya, yang ini adalah LPK dari Kebumen yang memang sudah SO karena ada ketentuannya. Kemudian yang kedua adalah peringatan sekolah yang nanti juga kita istilahnya dompleng atau ikut dengan P5, karena biasanya adalah kita berdiri sendiri, tetapi sekarang adalah harus dengan P5 supaya waktu kita lebih efektif. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya, tapi sebelum saya lupa, jangan lupa Bapak Ibu, kegiatan kita juga yang HUT itu adalah ada kegiatan dari kecamatan ya. Saya ingatkan kembali, dulu pernah saya sampaikan di grup humas bahwasanya ada iuran untuk kecamatan. Kalau golongan 1 itu adalah 30.000, golongan 2 adalah 40, golongan 3 adalah 50, golongan 4 adalah 60, dan P3K adalah 40. Mohon maaf itu segera dibayarkan minggu depan ya, karena sekolah kemarin saya sudah di Mbak Murid, Bu, tidak ada talangan, tidak ada dana talangan, sehingga mohon untuk bisa dikumpulkan karena biasanya sewaktu-waktu diambil dari kecamatan. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas kami juga memfasilitasi komunikasi antara orang tua dengan sekolah, yaitu ada komite sekolah yang insya Allah juga nanti ada tahun ajaran baru, kita juga akan mengundang Bapak Ibu wali kelas Bapak Ibu orang tua wali dari kelas 10 supaya mengetahui program-program apa yang ada di SMK kita, sehingga Bapak Ibu orang tua itu tidak bingung kok anaknya bolak-balik latihan, mungkin ada P5, kemudian mungkin pulangnya jam berapa, ST-nya apa saja, sehingga ini akan kita fasilitasi supaya bisa tersampaikan ke orang tua. Beauty class ya, beauty class ini juga kami programkan dulu sudah tercover dalam kos, yaitu karena memang mohon maaf ya, kita adalah di Bismen. Bismen itu adalah kalau di AKL, kalau di EPLB, kalau di pemasaran adalah dibutuhkan sebuah penampilan yang prima. Mungkin dulu saya pada komen, bukan TKJ kayaknya nggak penting, tetapi bagi kita yang pemasaran, yang akuntansi, kemudian yang MPLB itu adalah penting, sehingga kita juga mengadakan beauty class. Langsung ke dunia kerjanya atau industri, nah itu mungkin kita nanti bisa bekerja sama dengan kesiswaan, kemudian mungkin ke depannya ada peraturan yang memperbolehkan kita bisa melakukan kunjungan industri. Kita akan melakukan kunjungan industri untuk kelas 11 dan nanti kelas 10 sudah mulai menabung, kemudian kelas 11 awal mulai menabung, mudah-mudahan di Oktober atau kita sesuaikan dengan waktunya kita sudah bisa melakukan kunjungan industri. Kemudian kalau nanti ini adalah di bulan Januari awal, berarti kan ada pengajian
pengajuan anggaran ini kita mengajukan kembali peningkatan sumber daya manusia atau diklat peningkatan sumber daya manusia yang tujuannya adalah untuk meningkatkan disiplinan, etos kerja dan karyawan serta membangkitkan kembali semangat kita semuanya. Itu kalau memang masih ada peluang ke sana. Kemudian BKK juga merupakan kita kerjasama dengan BKK juga terkait dengan penelusuran siswa kita. Ya. Bagi teman-teman kita yang baru bergabung di SMK 1 Banyumas, perlu diketahui bahwa di SMK Banyumas itu ada tim sosial yang tugas kami adalah mengumpulkan dana atau apabila ada suatu kejadian, ya mudah-mudahan sih kejadian sedih tidak ada ya, kejadian gembira, tetapi bagaimanapun yang namanya kehidupan ada senang, ada sedih, ada sakit, ada sehat. Nah, kita adalah berusaha untuk bisa menjadi satu keluarga, sehingga di sini ada yang namanya adalah kegiatan sosial. Yang pertama, pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatannya adalah penyusunan program kesiswaan, pelaksanaan di awal tahun pelajaran. Ya, kita menyusun program seperti ini, ada program kerja dari wakil kesiswaan, dan ada juga program kerja dari bidang kesiswaan di awal bulan Mei. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Kegiatannya adalah penyusunan program ekstrakurikuler. Ini rencana kami laksanakan di bulan September. Nah, kegiatan ini, penyusunan program itu mulai dari reorganisasi dari masing-masing kegiatan ekstra sampai pelaksanaan LDK atau latihan dasar kepemimpinan. Ini rencana akan kami laksanakan pada bulan September. Mungkin seandainya mulus pun di awal-awal bulan Oktober. Dan yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran dan ekstra kurikuler. Ya, tadi sudah kami sampaikan, jadi ada 25 macam kegiatan ekstra kurikuler. Hasil kami diskusi dengan kurikulum itu bahwa pelaksanaan kegiatan ekstra itu pada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Jumat. Kok kenapa tidak hari Senin gitu? Karena tadi sudah ditampilkan hari Senin itu sampai jam 10. Seandainya dipaksakan untuk kegiatan ekstra mungkin sampai jam 6 sore. Mau sampai jam 5 saja, terus terang lah ya, dari kami takutnya itu bahwa ada siswa yang naik kendaraan ke arah timur sana itu sudah tidak ada angkot. Pembagiannya nanti ada di bawah ini, nanti begini. Nanti di bawah ada pembagian dari apa, hari apa dan sebagainya tentang kegiatan atau pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang B itu pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif atau narkoba, minuman keras, dan HIV/AIDS. Dan ini untuk program sosialisasi ini rencana kami laksanakan di akhir bulan Agustus, di mana kami akan mengundang beberapa narasumber dari luar, dari hari besar keagamaan maupun dari hari besar nasional. Ini biasanya kita peringati dengan kalau yang hari besar nasional dengan upacara-upacara ini, kemudian yang kalau keagamaan biasanya nanti kami koordinasi dengan Prohis, pelaksanaan pengajian dan sejenisnya ini maupun lomba-lomba yang bernuansa Islam. Kemudian yang kayak pelaksanaan MLS 2N, ini biasanya bulan Februari 2025. Ini kami juga selalu berpartisipasi dalam hal ini. Jadi untuk kedepannya, terutama ini di seni tari atau musik tradisi daerah, kemudian tari dan nyanyi solo. Ini yang biasa menjadi andalan SMK Banyumas seperti itu ya, untuk Banyumas. Ini biasanya mendapatkan podium. Semoga kedepannya juga seperti itu. Kemudian pelaksanaan LKS di bulan Februari 2025 juga semoga
prestasi yang sudah diraih tahun ini untuk tahun besok bisa ditingkatkan bukan di tingkat provinsi lagi sampai ya tingkat yang lebih nasional. Dan pelaksanaan fiksi ini monggo ini nanti dari ekstra apa ya karya ilmiah ibu ini kaitannya dengan menulis itu di bulan naik dulu. Dan yang ketiga, program kami yang ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran dan ekstra kurikuler. Masih di nomor 3 tadi, yang ini adalah penyelenggaraan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan nyaman. Ini pelaksanaannya setelah penilaian hari semester. Kemudian kegiatan amalia zakat kami, zakat sampai pembagian zakat distribusi, zakat jadi apa? Untuk yang saya drama ini baru. Yang program yang keempat adalah pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu pembinaan tenaga ekstrakurikuler. Ini kondisional ini setiap saat kami. Kemudian yang kelima, penerimaan peserta didik baru untuk periode Juni 2025. Ini biasanya untuk PPDB ini kami awali dengan publikasi dan pengenalan visi misi sekolah.